Langit senja di atas perkebunan tua itu seolah meredam cahaya terakhir, menenggelamkan dunia ke dalam nuansa keemasan yang perlahan membusuk menjadi kelabu. Raka, seorang pemuda yang terbiasa menjelajah jalan setapak di kawasan perkebunan, melangkah dengan beban yang terasa tidak wajar. Udara di sekitarnya begitu lengket, bercampur bau tanah basah dan dedaunan busuk yang menempel di bawah pohon-pohon kelapa sawit tua. Perkebunan itu terbentang sejauh mata memandang, lurus, datar, dan menipu. Tidak ada sawah, tidak ada sungai, tidak ada rumah penduduk. Hanya barisan batang sawit yang rapat dan berulang-ulang, membentuk lorong-lorong gelap yang sama. Raka merasa seperti masuk ke dalam labirin yang tidak memiliki pusat maupun jalan keluar. Di benaknya masih terbayang rumah seorang nenek renta yang ditemuinya beberapa waktu lalu di tengah perkebunan ini. Saat itu ia merasa ada sesuatu yang ganjil dari tatapan mata sang nenek. Tatapan yang terlalu tajam untuk tubuh rapuh yang hampir membungkuk. Ketika ia menoleh lagi, sosok itu seakan telah berubah. Keriput wajahnya mengendur, lidahnya menjulur panjang, dan matanya menyala dengan kilau kehijauan seperti sisik ular. Raka mengerti, yang dilihatnya bukan manusia. Ia sadar dirinya baru saja berhadapan dengan sesuatu yang menyamar. Namun yang membuat hatinya semakin resah adalah bayangan 3 sahabatnya. Di antara pepohonan, sekitar 50 meter dari tempatnya berdiri, ia melihat 3 sosok yang amat dikenalnya, Jeffrey, Adi, dan Rino. Mereka berjalan beriringan, tapi tidak melintasi jalan tanah yang jelas terbentang, melainkan melangkah di atas rerumputan tinggi yang merunduk seolah memberi jalan. Gerakan mereka terlalu tenang, terlalu seimbang, seakan-akan tubuh mereka tidak benar-benar menapak bumi. Raka berlari sekencang-kencangnya, memanggil nama mereka dengan suara serak yang putus di udara. Tapi hanya satu dari mereka yang menoleh, Jeffrey. Tatapannya kosong, seperti orang asing yang tidak mengenalnya sama sekali. Padahal jarak mereka begitu dekat. Jeffrey tetap melangkah pergi, tanpa mempercepat langkah, tanpa menunggu. Raka terus mengejar, meski jarak 50 meter itu tidak pernah bisa terpangkas. Anehnya, langkah kaki sahabatnya tampak lambat, sedangkan ia berlari dengan tenaga penuh. Namun semakin keras ia mencoba, semakin jauh mereka menghilang, hingga akhirnya lenyap di balik batang-batang sawit. Raka berhenti, terengah-engah, keringat dingin merembes di pelipisnya. Ia menoleh ke kanan, ke kiri, berputar beberapa kali, tetapi tak ada tanda-tanda kehadiran mereka. Hanya hening, hanya suara serangga malam yang mulai keluar dari persembunyian. Jalan tanah lurus di depannya kini tampak tidak membawa kemanapun, hanya hilang ditelan barisan batang sawit yang identik. Seakan ada kekuatan tak kasat mata yang menariknya kembali, Raka tanpa sadar melangkah menuju rumah nenek itu. Meski pikirannya menjerit untuk menjauh, kakinya seolah dikunci arah. Setiap kali ia mencoba berbelok, jalan selalu kembali bermuara pada satu titik yang sama. Gubuk reot dengan dinding papan kusam dan atap rumbia yang sudah setengah runtuh. Rasa mual naik dari perutnya ketika ia menyadari dirinya terjebak dalam pusaran yang berulang. Di dalam kepalanya terdengar bisikan samar, seperti suara yang menyelusup langsung ke telinga batinnya. Suara itu berkata bahwa ia tidak akan menemukan jalan pulang malam ini, bahwa ia seharusnya tetap di sana, di bawah atap rapuh yang dipenuhi bayangan. Raka menggigil, mencoba menepis sugesti itu. Namun semakin ia melawan, semakin pekat udara yang mengurungnya. Barisan sawit kini bukan lagi sekadar pohon, melainkan dinding kokoh yang menutup pandangannya ke segala arah. Dimanapun ia menoleh, pemandangannya tetap sama. Batang sawit hitam, daun yang merunduk, tanah basah yang berbau asam. Dunia seakan hanya terdiri dari satu lukisan yang diputar-putar di sekelilingnya. Ia terduduk di tanah, menutup telinga, berharap semua ilusi itu lenyap. Tapi justru saat ia memejamkan mata, suara itu semakin jelas. Seseorang memanggil namanya, berulang-ulang, dengan nada bergetar yang anehnya akrab. Suara itu datang dari kejauhan,
lalu mendekat, lalu menjauh lagi, bergema seperti gema di dalam gua. Dari lembut menjadi keras, dari keras menjadi lirih, hingga lenyap, lalu muncul kembali dari arah berbeda. Raka berdiri, mencoba mencari sumbernya. Suara itu seperti memberi petunjuk arah. Sekali terdengar dari kiri, ia berlari ke kiri. Suara hilang. Lalu terdengar dari kanan, ia berlari lagi. Begitu seterusnya, ke utara, selatan, timur, barat, tubuhnya digiring oleh gema yang menyesatkannya. 4 kali ia diputar ke kiri, 4 kali ke kanan, hingga akhirnya kakinya terasa mati rasa dan dadanya naik turun tak beraturan. Lalu, tiba-tiba, langit di atasnya seakan jatuh. Cahaya senja padam begitu saja, digantikan pekat yang tak memiliki bentuk. Tidak ada rembulan, tidak ada bintang, hanya kegelapan yang begitu tebal hingga ia tak bisa melihat tangannya sendiri. Napasnya tercekat. Ia berlari tanpa arah, dan tanah di bawah kakinya mendadak hilang. Tubuhnya jatuh terjerembab ke dalam sesuatu yang dingin. Air. Tubuhnya tercebur ke dalam genangan besar yang begitu dalam hingga ia tak bisa meraih dasar. Panik merayapi seluruh sarafnya. Ia mengayuh, menggapai permukaan, tapi semakin ia berusaha, semakin ia merasa tertarik ke bawah. Ketika akhirnya ia berhasil mendekati permukaan, sesuatu menghentikannya. Dari atas, muncul sebuah tangan raksasa, sebesar batang pohon, yang turun untuk menekannya kembali ke dalam air. Tangan itu tidak memiliki tubuh, hanya sepasang telapak pucat dengan jari-jari panjang yang merayap di permukaan. Air beriak liar, menggema dengan bunyi yang tak wajar, seakan kolam itu sendiri hidup dan menolak kehadirannya. Raka menendang dan meronta. Dadanya terbakar karena kehabisan udara. Matanya membelalak, air asin merasuk ke tenggorokannya. Ia merasakan kengerian yang tak terlukiskan ketika tangan itu semakin menekan, menenggelamkannya ke dasar gelap. Namun, tepat saat pikirannya mulai kabur, tangan raksasa itu berubah. Dari besar menjadi kecil, mengecil seukuran tangan manusia biasa. Raka, dalam sisa kesadarannya, melihat wajah samar di atasnya. Jeffrey, sahabat yang tadi menghilang, berdiri di atas sebatang kayu yang melintang di atas parit. Tangan itu, kini kecil, terulur ke arahnya, seolah hendak menolong. Raka ingin meraih, tetapi tubuhnya berat, bajunya basah, dan tas di punggungnya dipenuhi air. Ketika ia berhasil mengangkat tangan, tarikan itu justru menyeret Jeffrey ikut jatuh ke dalam. Dua tubuh menghantam permukaan air dengan percikan keras. Raka tidak tahu apakah yang ia lihat benar-benar Jeffrey, atau sekadar jelmaan lain dari permainan gelap perkebunan itu. Dalam kabut kesadarannya yang setengah lenyap, ia mendengar lagi suara lain, kali ini lebih jelas, memanggilnya dengan nada cemas. Suara yang ia kenali sebagai Yunus, adik iparnya. Sosok itu muncul di tepi parit, wajahnya panik, tangannya meraih Raka dengan paksa. Tarikan itu berhasil menyeret tubuhnya keluar, melemparkannya ke atas rerumputan basah. Ketika tubuhnya tergeletak di tanah, pandangannya kembali. Jalan besar terbentang tidak jauh dari situ. Ada rumah-rumah, lampu-lampu yang menyala, dan banyak orang berdiri mengelilinginya. Wajah-wajah asing menatapnya, penuh rasa ingin tahu, tapi tidak seorang pun ia kenali. Raka terbatu keras, paru-parunya masih dipenuhi air. Kepalanya berdenyut hebat. Saat matanya terbuka lebar, ia baru sadar, dunia di sekitarnya terasa nyata, tetapi terlalu ramai, terlalu penuh dengan orang yang tidak pernah ada sebelumnya. Dan di lubuk hatinya, ia tahu, permainan itu belum berakhir. Tubuh Raka masih gemetar ketika ia sadar kembali. Napasnya berat, dadanya naik turun seolah baru dilepaskan dari lilitan tali yang mencekik. Rumput basah menempel di wajahnya, sementara udara dingin malam menusuk tulang. Suara jangkrik, kodok rawa, dan desir angin bercampur menjadi simfoni yang menekan perasaannya. Di sekelilingnya,
Kerumunan orang masih berdiri rapat. Wajah mereka tidak asing, tetapi tidak satu pun benar-benar dikenalnya. Raka mengerjap, berusaha membedakan raut muka yang menatapnya, namun semuanya tampak kabur. Mereka terlalu banyak. Puluhan, mungkin ratusan orang berdiri memutari tubuhnya, membentuk lingkaran padat yang menutup semua arah. Cahaya lampu minyak menggantung di tangan sebagian dari mereka, berayun pelan, membuat bayangan wajah-wajah itu semakin terdistorsi. Raka merasakan sesuatu yang tidak wajar. Tidak ada suara percakapan, tidak ada bisik-bisik, tidak ada langkah kaki. Orang-orang itu hanya berdiri, diam, memandanginya dengan tatapan yang sama. Tatapan kosong, namun penuh pengawasan. Seolah ia menjadi pusat tontonan dalam ritual yang tidak ia pahami. Perasaan mual menjalar ke perutnya. Ia mencoba bangkit, tapi tubuhnya terlalu lemah. Dalam ketidakberdayaan itu, ia sadar ada hal yang lebih menyeramkan. Lingkaran orang-orang itu tidak bergerak, namun diam-diam semakin rapat. Seperti dinding hidup yang menyempit perlahan, tanpa bunyi, tanpa isyarat. Napasnya memburu ketika menyadari ia sedang dikurung, dikepung, dijebak. Dari celah lingkaran itu, ia melihat sekilas rumah-rumah kayu dengan lampu temaram. Namun semakin ia menatap, bentuk rumah itu berubah. Tiang-tiangnya retak, atapnya miring, jendela-jendela kosong menganga bagai rongga mata tengkorak. Cahaya yang tadinya hangat berganti redup kehitaman, seperti nyala lampu yang hampir padam. Semuanya tampak asing, meski terasa akrab. Desa yang muncul di hadapannya seakan berasal dari masa lain, dari dunia yang tidak nyata. Raka mencoba fokus, tapi penglihatannya berkunang-kunang. Telinganya berdengung. Lalu perlahan, dari arah lingkaran orang-orang itu, muncul suara rendah, bukan dari mulut, melainkan dari dalam dada mereka. Dengungan itu bergetar, naik turun seperti nyanyian purba. Semakin lama semakin keras, hingga terasa seperti gempa yang merambat ke tanah. Kaki Raka menegang. Jantungnya berdegup tidak teratur. Ia merasakan tanah di bawah tubuhnya berdenyut, bergetar, seolah ada sesuatu yang hidup tepat di bawah permukaan. Aroma tanah basah berubah menjadi bau anyir, seperti darah basi yang meresap ke udara. Tubuhnya menggigil tanpa bisa dikendalikan. Dengungan itu mencapai puncak, lalu berhenti mendadak. Sunyi kembali merajai perkebunan. Dalam hening itu, dari tengah lingkaran orang-orang asing, terbentuk sebuah jalur sempit, seolah mereka sengaja memberi jalan. Raka memaksa dirinya menoleh. Dari jalur itu, muncullah sosok. Tubuhnya kecil, membungkuk, berpakaian compang-camping. Dari jauh tampak seperti nenek renta yang pernah ditemui Raka. Tapi semakin dekat, semakin jelas wajahnya bukan wajah manusia biasa. Kulit wajah itu bersisik halus. Matanya memantulkan cahaya kehijauan yang tidak wajar, dan mulutnya menyeringai terlalu lebar, menampilkan barisan gigi yang tajam dan panjang. Sosok itu berjalan perlahan, menunduk, namun setiap langkahnya menimbulkan getar di tanah. Seolah bumi sendiri tunduk pada kehadirannya. Orang-orang yang mengurung Raka tetap tidak bersuara, tidak bergerak, seakan mereka hanyalah bayangan yang digerakkan oleh kehendak sosok itu. Raka ingin bangkit dan lari, tapi tubuhnya tertekan, seolah berat 1000 kali lipat. Ia hanya bisa terbaring. Matanya terpaksa menatap makhluk itu yang kini berdiri tepat di hadapannya. Udara di sekitar menjadi lebih dingin, napasnya memutih, dan suara detak jantungnya sendiri terdengar nyaring di telinga. Sosok nenek ular itu merendahkan tubuhnya, menatap Raka dari jarak yang terlalu dekat. Matanya berkilat, menyusup ke dalam batin, mengorek lapisan paling dalam dari jiwanya. Dalam tatapan itu, Raka melihat gambaran samar. Dirinya terjebak di jalan tanah yang sama, berlari tanpa henti, dikelilingi barisan sawit yang tidak pernah berakhir. Ia melihat wajah sahabat-sahabatnya yang hilang, tersenyum kaku tanpa ekspresi. Ia melihat dirinya sendiri jatuh, bangkit, jatuh lagi,
berulang-ulang, dalam lingkaran tanpa ujung. Ketika ia mencoba mengalihkan pandangan, sosok itu mengeluarkan suara lirih. Lidah panjang menjulur dari mulutnya, meneteskan cairan hitam yang jatuh ke tanah, meninggalkan bekas membara seperti asam. Aroma busuknya menusuk hidung, membuat Raka tersedak. Tiba-tiba, dari arah lain, terdengar gemuruh seperti ribuan langkah mendekat. Raka menoleh dengan sisa tenaga, dan menyadari lingkaran orang-orang itu mulai bergerak. Tubuh mereka yang tadinya kaku kini melangkah maju serempak, perlahan, menghimpitnya. Suara langkah kaki mereka seperti dentuman, meski kaki mereka tidak menyentuh tanah dengan wajar. Raka panik. Keringat dingin bercampur dengan sisa air yang masih membasahi tubuhnya. Ia memaksa tubuh untuk bergerak, namun rasa berat di sekujur badan membuatnya seperti terikat. Sementara itu, lingkaran semakin sempit, orang-orang itu semakin dekat, dan wajah mereka semakin kabur. Beberapa wajah tampak pecah, seperti retakan kaca. Sebagian lain terlihat kosong, tanpa mata atau mulut, hanya topeng kulit yang hampa. Dalam ketakutan yang memuncak, Raka tiba-tiba mendengar suara lain. Suara lirih, berbeda dari yang lain, datang dari dalam kepalanya sendiri. Suara itu berkata bahwa satu-satunya jalan keluar adalah mengikuti arah suara, sama seperti sebelumnya. Raka menggigil, menyadari bahwa ia akan kembali tersesat dalam permainan bisikan. Namun tidak ada pilihan lain. Ia memejamkan mata, mencoba mengikuti arah gema samar itu. Ketika ia membuka mata kembali, lingkaran orang-orang itu lenyap. Sosok nenek ular pun hilang. Yang tersisa hanyalah hutan sawit yang gelap, sunyi, tanpa cahaya. Raka berdiri tertatih. Dadanya sesak, tubuhnya lemah, namun ia merasa dorongan untuk terus berjalan. Suara samar itu kembali memanggil, kali ini dari arah barat. Ia mengikuti, meski langkahnya goyah. Perjalanan itu berlangsung entah berapa lama. Barisan sawit terus berulang, tanah becek membuat kakinya berat, dan kabut tipis turun dari langit, menutupi pandangan. Raka merasa ia tidak sedang berjalan di dunia nyata, melainkan di lorong panjang yang menelan waktu. Di ujung lorong itu, akhirnya ia melihat cahaya redup. Cahaya obor, berkelip-kelip di kejauhan. Raka mempercepat langkah. Namun semakin ia mendekat, cahaya itu semakin menjauh. Nafasnya kembali memburu, kakinya gemetar, tapi dorongan untuk mengejar semakin kuat. Hingga akhirnya ia tiba di sebuah lapangan kecil di tengah perkebunan. Tanahnya kering, kosong, tidak ada pohon. Di tengah lapangan itu berdiri sebuah batu besar, berlumut, berwarna hitam pekat. Cahaya obor menyala tepat di atas batu itu, tanpa tangan yang memegangnya. Raka berhenti, tubuhnya membeku. Dari batu itu, suara lirih kembali terdengar, memanggil namanya dengan nada memohon. Suara yang mirip dengan suara ibunya. Raka tahu itu jebakan, namun hatinya terguncang. Air mata menetes tanpa ia sadari. Ketika ia melangkah mendekat, tanah di bawahnya bergetar lagi. Retakan terbuka di sekitar batu, dan dari celah itu muncul tangan-tangan pucat, ribuan jumlahnya, meraih ke atas, berusaha menarik siapapun yang berani mendekat. Raka berdiri di tepi lapangan, tubuhnya lumpuh oleh ketakutan. Ia sadar, malam itu baru permulaan, dan ia telah melangkah semakin jauh ke dalam jerat yang tidak bisa dilepaskan. Bayangan pekat semakin menutup hamparan tanah perkebunan yang sudah lama ditinggalkan. Hutan di sekelilingnya seperti menutup diri, menekan siapapun yang masih berada di tengahnya. Malam itu udara begitu lembab, serupa napas panjang yang keluar dari rahang raksasa tak kasat mata. Kabut tipis merambat dari parit-parit dangkal, memeluk batang pohon, dan meneteskan butir air dingin ke tanah yang sudah mengeras oleh waktu. Di gubuk reot itu, tubuh Rendra terguncang tanpa henti. Semua anggota tubuhnya tampak ditarik oleh sesuatu dari dalam, seolah daging dan tulangnya dipaksa keluar.
Tatapannya kosong, matanya memutih, sementara bibirnya bergetar menggumamkan kata-kata yang bahkan tidak berasal dari lidah manusia. Bau amis semakin pekat, bercampur dengan aroma busuk yang menusuk, memenuhi ruangan hingga udara di dalam seakan berubah jadi lumpur hitam yang bisa menenggelamkan siapapun yang menghirupnya. Arif menempelkan punggungnya ke dinding kayu rapuh, matanya liar menatap setiap sudut gubuk. Suara gemeretak papan terdengar seperti langkah-langkah tak kasat mata yang mendekat. Dia merasa ruangan itu tidak lagi sekadar bangunan tua, melainkan sebuah mulut yang perlahan menelan mereka hidup-hidup. Di luar, suara hewan malam mendadak hilang, tergantikan oleh keheningan aneh yang menjerit lebih keras daripada suara apapun. Tubuh Rendra terangkat dari lantai, melayang beberapa jengkal, meski kedua kakinya masih kaku terjulur. Dari dadanya terdengar suara serupa retakan kayu basah yang dipatahkan. Sesuatu bergerak di bawah kulitnya, melintas dari dada ke perut, lalu berhenti di tenggorokan. Ketika benda itu naik lebih jauh, mulutnya terbuka, dan dari dalam rongga gelap itu keluar desis panjang bercampur bisikan yang memanggil nama Arif dengan nada yang sama persis seperti suara ibunya. Arif terpaku. Kakinya gemetar, tubuhnya ingin lari, tapi otaknya dikunci oleh rasa takut yang begitu pekat. Dia tahu suara itu bukan ibunya, melainkan sesuatu yang sedang mengaduk jiwanya, mencari celah agar ketakutan bisa berubah menjadi undangan. Suara itu terus mengulang, semakin jelas, semakin nyata, seakan ibunya benar-benar berdiri di hadapannya, meraih tangannya. Dinding gubuk mulai berubah, kayu-kayunya berdenyut pelan seperti urat daging. Dari celah-celah papan, cairan hitam pekat merembes keluar, mengalir menuruni dinding, menetes ke lantai, dan menimbulkan noda berbau anyir. Lantai itu sendiri seolah mencair, berubah seperti lumpur yang siap menelan siapapun yang menginjaknya terlalu lama. Ketika Arif berusaha bangkit, matanya menangkap sesuatu di sudut ruangan. Bayangan tinggi menjulang, wajahnya tak jelas, hanya mata yang merah menyala seperti bara. Sosok itu tidak bergerak, namun kehadirannya menguasai seluruh ruangan. Dari balik gelapnya, terdengar bisikan ribuan suara yang saling tumpang tindih, bercerita tentang penderitaan, kematian, dan tubuh-tubuh yang dikorbankan. Rendra kini menggelepar, tubuhnya bergetar hebat. Dari mulutnya menyembur darah hitam yang menggumpal, jatuh ke lantai dan mendesis seperti minyak panas. Dalam sekejap, darah itu menyebar, membentuk lingkaran aneh yang bercahaya samar. Lingkaran itu hidup, bergerak seakan bernapas. Arif merasa jika dia tetap berada di dalamnya, tubuhnya akan ikut terserap ke dimensi yang bahkan tak bisa dijelaskan oleh akal manusia. Dengan sisa tenaga, Arif merangkak menuju pintu. Tangannya berusaha meraih pegangan kayu, namun papan pintu itu seperti menolak disentuh, licin, dingin, dan berdenyut seolah memiliki nadi. Ketika ia berhasil menariknya, yang terlihat di luar bukan lagi pekarangan dengan tanah keras, melainkan kegelapan tak berujung. Angin dingin menyapu wajahnya, membawa aroma laut busuk bercampur belatung. Dia berbalik, dan saat itulah sosok tinggi tadi mulai bergerak maju. Setiap langkahnya membuat dinding bergetar, atap reot itu merintih, dan cahaya dari lingkaran hitam semakin terang. Rendra menjerit tanpa suara, mulutnya terbuka lebar hingga rahangnya tampak retak. Dari kerongkongannya keluar tangan-tangan kecil berwarna pucat, mencakar udara, mencoba meraih Arif. Arif menutup matanya. Dia berusaha menahan napas, berdoa dalam hati, berharap semua ini hanyalah mimpi buruk. Tapi semakin dia menolak, semakin kuat tarikan yang menyeretnya ke tengah lingkaran. Tubuhnya terasa ditarik dari dalam tulang, seolah jiwanya sendiri sedang direnggut. Pada detik terakhir, tanah di luar gubuk bergetar. Suara retakan terdengar dari segala arah. Pohon-pohon yang berdiri di kejauhan mulai tumbang, tanah terbelah, dan dari retakan itu keluar cahaya merah menyilaukan. Seperti pintu lain yang terbuka, menelan apapun yang ada di sekitarnya. Gubuk reot itu runtuh dalam sekejap,
bersama jeritan panjang Rendra yang lenyap di telan cahaya. Arif merasakan tubuhnya terlempar keluar, terhempas ke tanah basah yang dingin. Saat membuka mata, dia tidak lagi berada di perkebunan. Di sekelilingnya hanya ada rawa luas, penuh kabut, dengan suara-suara aneh bergema dari balik kabut. Tubuhnya gemetar, jiwanya masih terikat pada bayangan yang tadi mengintainya. Dia menyadari satu hal, tidak ada jalan pulang. Pekat malam sudah memilihnya, dan suara itu masih mengikuti, berbisik pelan di telinganya. Malam itu, Arif berjalan tanpa arah, dengan tubuh basah kuyup dan mata kosong. Setiap langkahnya terasa seperti undangan menuju kegelapan yang lebih dalam. Dan dari jauh, di balik kabut rawa, tampak siluet gubuk reot yang seharusnya sudah runtuh. Berdiri lagi, menantinya untuk kembali.